Oke, halo teman-teman menjadi mekar. Sambil kita menunggu. Wah, Bu Mesa nih. Iya, teman-teman Mekar, hari ini kita akan membahas tentang Serunya musik dan gerak ya dalam dunia Oke. anak. Halo Bu Mesa. Halo, Assalamualaikum Teh. Sehat Teh? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Iya, bentar ya Bu Mesa ya. Iya. Oke. Iya, alhamdulillah nih hari ini kita mau bahas musik dan gerak nih kan. Kalau dunia anak itu kan memang kental banget ya dengan musik, gerak gitu dan lari-larian bahkan gitu. Karena sebenarnya memang banyak banget manfaatnya untuk anak gitu selain memang untuk kesehatan fisiknya, terus perkembangan secara mental dan sosialnya, mungkin bermain bersama teman-temannya. Nah, itu bakalan kita bahas nih langsung sama ahlinya ya, sama ibu dosen kita. Iya, Aduh, mungkin malu deh oh, kalau udah. dikatakan ahli ya. Masih banyak belajar Teh. Ya, saya juga cuman senang aja sih sama kajian musik dan gerak ya. Oh iya, iya nih. Apa kita mulai nih Bu Mesa nih? Atau kita Ayo, tunggu sebentar? Nah, mulai aja ya. boleh. Sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada Bu Mesa dan teman-teman Mekar. Mari kita awali kelas ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim. dan jangan lupa kita luruskan kembali niat kita nih sebagai tante, sebagai om, kakak, ayah, ibu gitu untuk kembali belajar lagi nih dari Bu Mesa hari ini untuk bisa membersamai anak-anak kita, adik-adik kita dan keponakan kita. Jadi biar perkembangannya bisa optimal. Kemudian kita kosongkan lagi nih gelas gelas ilmu kita untuk mendapatkan lebih banyak lagi inspirasi dan ide dari Bu Mesa hari ini gitu terkait dengan musik dan gerak. Sebelumnya saya perkenalkan mungkin Bu Mesa ini adalah seorang dosen prodi FPGSD Pendidikan Jasmani FPOK UPI. Beliau fokus keahliannya itu physical activity and healthy lifestyle, music and movement. Ahlinya nih dari bidang FPOK dan beliau ingin sharing-sharing sama kita terkait musik dan gerak. Mungkin kepada Bu Mesa saya persilahkan atau kita mau tanya jawab nih Bu? Ada yang Boleh. sedikit Mungkin mau dari disampaikan? pertanyaan aja dulu ya. Mungkin Oh kalau yang gitu. disampaikan mungkin sedikit aja ya. Nah, Baik, terima kasih. Teh, teh, teh ini ya. Jessica. Teh, ya. Hmm. Ya, Teh, makasih untuk kesempatannya, Rina. Mhm. Bu Rina juga ya, jadi yang pertama kenalin saya gitu. Ngundang Mhm. juga dulu pas sempat ikut IG Live menjadi Mekar gitu. Saya juga lihat ini bagus banget gitu ya, yang konsen terhadap perkembangan anak gitu. Eh, Terima kasih mungkin untuk bagian dari keilmuan saya yaitu physical activity and healthy lifestyle dan musik dan gerak itu memang hal dua ini yang memang saya seneng banget gitu. Jadi emang passionnya di sini gitu ya. Selain memang Hmm. dulu ngajar di sekolah juga gitu ya di sekolah dulu anak SMA kemudian SD juga pernah gitu. Memang ini hal yang paling mendasar itu ya physical activity-nya gitu dan kesehatan. Tapi juga di bidang yang musik dan gerak ini juga nggak kalah seru. Jadi saya ngajar musik dan gerak di kampus itu adalah salah satu mata kuliah favorit saya juga selain saya seneng Hmm. ngajarnya gitu ya. Itu emang seneng banget di dalamnya itu kita belajar banyak hal gitu, tidak hanya geraknya saja tapi kita gabungkan dengan musik gitu. Hmm. 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 Itu Teh Gitu. sekilas info Oke. dari saya. Iya, emang apa sih Bu Mesa nih kira-kira musik dan gerak tuh apa sih menurut pandangan Bu Mesa?
Oke, musik dan gerak. Jadi ini kan ada dua hal ya, ada satu musik dan satu juga gerak gitu. Kalau musik secara sederhana, pada saya jelas sesuatu yang apa ya, yang mengandung nada, irama, harmonisasi gitu. Nah ini musik ini dari mana? Bisa dari benda, berasal dari benda gitu ya. Ini kan dua buah benda yang yang berkontak gitu ya, ada kontak gitu ya, bertabrakan, bertubrukan, itu akan menimbulkan sebuah bunyi gitu ya, bunyi yang nantinya beda-beda ya bunyinya itu dari benda itu bisa dari luar tubuh kita, bisa dari dalam tubuh kita, seperti misalnya dalam tubuh kita seperti jentikan jari gitu ya, kita kan sering tuh ya bener-bener. untuk ini jentikan jari, kemudian di mulut kita juga ada cuman gitu ya, coba itu juga kan bunyi ya, musik bisa menimbulkan musik kalau berbeda-beda ininya nadanya gitu. Itu sih menurut saya musik itu secara sederhana, dan gerak itu ya gerak itu ya perubahan posisi gitu ya, sekalipun itu apapun itu ya gitu di dalam tubuh kita juga, ketika kita berbeda posisi gitu ya, berubah posisi itu adalah gerak gitu. Secara sederhana sih seperti itu. Jadi musik dan gerak ini adalah salah satu merupakan sebuah gabungan dari gerak yang menyesuaikan dengan sebuah musik dan irama seperti itu. Oke. Berarti apakah yang sederhana itu bisa untuk proses pembelajaran, Bu? Jadi seperti apa sih yang bisa kita pakai? Bisa banget, Bu. Jadi kan kita di pembelajaran mungkin di TK ya dulu, TK dikenalin lagu-lagu gitu ya, nggak di TK juga, di rumah juga gitu ya, ketika mau mandi, mau sama ibu kita gitu ya, mau bobo gitu ya, Nina bobo, kemudian gosok gigi juga ada lagu-lagunya gitu ya. Itu sih kita sudah dikenalkan pembelajaran yang di situ biasanya kita lebih have fun gitu ya, belajar misalnya kalau saya di rumah gosok gigi, padahal kan itu lagu ini ya, lagu panjang umur gitu ya, ulang tahun gitu, tapi kita rubah isinya gitu ya, rubah liriknya. Dari situ kita ada pesan, gosok gigi tapi dengan happy gitu, itu pembelajaran di situ katanya. Kemudian jalan juga, belajar berjalan, berlari, itu kita pakai musik gitu ya, musiknya bisa kita nyanyi atau misalnya kita putarkan musik gitu. Gitu. Berarti sebenarnya bisa semua ya, Bu. Kalau ngarang pun istilahnya orang tua atau kakak ngarang itu bisa ya? Iya bisa. Bisa kita improve juga gitu ya, kalau kreatif gitu ya, ibunya imajinatif gitu ya, itu ngarang juga, mau dari lagu balonku mau jadi apa juga bisa gitu. Oke. Nah, terus berarti mulai usia berapa ya, Bu? Atau bisa dari benar-benar dari dalam kandungan gitu kita mengenalkan musik dan gerak? Iya, memang. Musik sendiri kita kan di dalam kandungan ya sudah diajak berkomunikasi oleh ibu dan ayah kita gitu ya. Itu sudah dikenalkan kita dengan musik, dengan nada, mungkin doa-doa juga murotal itu kan ada tinggi rendahnya gitu ya, itu juga sudah dikenalkan kita sejak dalam kandungan. Selain memang untuk perkembangan otak itu juga untuk stimulasi gerak, jadi ya kita nggak tahu ya gitu kan, nggak kelihatan juga gitu, di stimulasi dengan musik, kelihatan ininya gerak-geraknya, itu berarti ada respon gitu, sehingga ini janinnya sehat gitu ya. Sejak dalam kandungan memang kita belajar sudah dikenalkan musik itu oleh orang tua. Oke, Bu. Nah, berarti tapi ada nggak sih, Bu, perbedaannya gitu, Bu, untuk yang dalam kandungan atau untuk yang balita, TK ataupun yang sudah SD gitu, Bu? Jenis musiknya ataukah ritmenya? Ya. Oh iya, tentu berbeda ya, Teh. Tentu berbeda ya. Nggak mungkin juga misalnya anak kecil kita kasih lagu rock gitu kan. Itu nantinya nanti ke perkembangan otak sih kalau dilihat, mungkin riset-riset juga untuk di anak yang dalam kandungan kan itu didengarkan dengan musik klasik yang memang temponya lambat seperti itu. Jadi itu juga
di riset juga kan ini ya bisa memacu kinerja jantung gitu ya, karena di situ ada beat-beat gitu ya, beat-beat tertentu yang memacu kinerja otak sehingga kegerak juga berpengaruh seperti itu. Jadi memang disesuaikan jenis musik, nadanya, apalagi liriknya ya gitu. Sekarang oke lah gitu ya liriknya anak kecil gitu, tapi musiknya musik anak kecil tapi isinya enggak banget gitu ya. Nah, itu juga harus kita pilih juga. Jadi disesuaikan dengan perkembangan usia. Jadi untuk anak-anak mungkin kita lebih memilihkan lagu-lagu ritme-ritme yang sederhana gitu kan, kayak Balonku gitu ya. Kemudian Selamat Ulang Tahun itu kan bener ya Teh, ini aduh Iya, baik Teh. pada beli bakso. Ya, Kita bukain. itu kan kayak Balonku Ulang Tahun itu kan sederhana nadanya gitu, dan itu memacu kinerja otak, kemudian memori gitu, yang sederhana aja, nggak usah langsung yang yang kompleks gitu ya nadanya gitu. Nah, oke Bu. Itu sih untuk Nah, tapi Bu, kalau misalnya ini orang tuanya ternyata dengerin lagu mereka, lagu entah lagu yang pop, rock gitu, dan itu ternyata didengar oleh anak-anak. Nah, itu gimana dampaknya? Iya, dampaknya memang kurang baik ya gitu. Ada riset juga yang menunjukkan kalau misalnya musik rock itu gitu ya nggak kurang bagus sih gitu untuk olahraga. Tapi kan misalnya musik zumba gitu kan beatnya keras, tapi beda gitu ya dengan musik rock yang sangat kompleks banget nadanya gitu, acak-acakan. Nah, itu juga ada riset sebetulnya riset tentang ini ya. Jadi sebuah hewan gitu ya didengarkan musik, berbagai macam musik gitu ya. Ada rock, ada yang musik pop gitu. Itu akan berbeda terhadap struktur otaknya. Jadi sehingga orang tua sebetulnya diedukasi juga gitu terhadap, meskipun mereka suka ya udah pakai dengerin headset aja gitu, nggak usah sampai di loudspeaker gitu, sehingga itu untuk anak-anak ya masih dalam tahap perkembangan kan, sayang gitu ya, apalagi dalam masa golden age mereka secara nggak sadar orang tua memberikan lagu gitu ya, memberikan musik yang akan secara nggak sadar itu akan merusak struktur otaknya. Jadi penting sih edukasi orang tua. Kenapa sih kita juga harus memilih gitu, meskipun suka orang tua gitu ya, karena dulu itu perlu dipilih lagi ketika punya anak, orang tua ya harus belajar lagi gitu. Nah, terkait gerak nih Bu, kalau gerak adakah perbedaannya juga Bu sesuai usia gitu atau seperti apa? Oh iya, tentu. Untuk gerak sendiri, tentu ini ya, makin kesini makin dewasa gitu ya, gerakannya makin kompleks. Sehingga untuk anak-anak, mungkin gerakan-gerakannya gerakan dasar seperti melompat, lari gitu ya, manipulatifnya melempar, menendang gitu. Kemudian lokomotor ya, gerak lokomotor, non lokomotor dan manipulatif gitu ya, sebagian besar itu di stimulus gitu. Jadi, meskipun memang ada beberapa anak yang berbeda-beda ya perkembangannya. Mungkin kan udah kelihatan ya milestone-nya itu dari mulai merangkaknya berapa bulan gitu ya, bisa merangkak berapa bulan, jalan berapa bulan. Nah, itu juga sebetulnya kan udah terlihat bagaimana perkembangan motorik anak itu sudah cepat atau belum. Nah, tapi ini gerak juga bisa menjadi distimulus gitu. Jadi intinya sih gak ada cepat atau lambat, mungkin ya mereka punya perjalanan masing-masing. Tetap gerak juga ini bisa kita stimulus orang tua. Apalagi dikaitkan dengan musik gitu ya. Musik juga itu riset di Zumba mungkinnya sekarang gitu ya. Capek sih, tapi karena musiknya enak masih tetap ingin gerak, sehingga udah teralihkan gitu pikiran capek itu dengan musik. Karena kita senang dengan musiknya gitu. Anak-anak juga mungkin kegiatan itu bisa membetekkan, membosankan gitu, tapi dengan musik mereka akan teralihkan gitu. Mungkin ya untuk gerakan capek gitu ya, anak-anak capek gitu, tapi dengan musik nanti akan distimulus gitu. Oke, baik. Baik Bu. Nah, Ibu bisa kasih kita inspirasi nggak nih Bu, kayak kegiatan apa sih yang bisa menggabungkan musik dan gerak gitu untuk anak-anak? Ini ya kegiatan untuk inspirasi kegiatannya.
Ya. Ini di rumah nih Bu, jadi aduh. Iya. Mau ikutan nggak kamu Mau live? ikutan nggak? Lagi pada makan bakso. Ini ya, Kang Punten. Itu jadi tadi tuh kegiatan ini ya untuk di rumah mungkin ya kegiatan. Nah, kegiatannya mungkin secara sederhana ketika bangun tidur gitu ya, misalnya selain doa gitu ya, mungkin itu bisa kita stimulus juga menyetel musik yang disesuaikan juga ya dengan situasi dan kondisi gitu. Gak mungkin bangun tidur langsung dikasih musik rap gitu, jazz gitu ya, anak-anak. Nah, itu kan ada tahapannya gitu. Makin ke siang gitu ya, makin udah sadar itu makin harus semangat lagi gitu, baru dinaikkan lagi ritme lagunya gitu untuk anak-anak ya. Kemudian untuk kegiatan musik ya itu tadi selain kita nyetel musik, kita juga bisa nyanyi gitu, nyanyi bareng anak-anak gitu. Itu sih untuk Tapi kadang-kadang ada yang ya gimana yang nggak pede nih Bu, ya? yang nggak pede nih nyanyi suara aku nggak bagus gitu, misalnya untuk mendampingi anak-anaknya. Nggak pede nih buat nyanyi, nah itu gimana tuh Bu? Sebetulnya sih untuk anak-anak ya nggak masalah bagus enggaknya gitu ya, karena untuk anak-anak hanya nada-nada sederhana gitu ya. Untuk ibu-ibu yang nggak pede gitu ya sambil didengerin aja musik gitu ya, sambil nyanyi-nyanyi, gerak-gerak gitu. Ya memang kalau nggak pede itu ya mungkin belum terbiasa ya gitu, tapi untuk di depan anak-anak sih saya yakin ibu-ibu ya bahkan kan secara nggak sadar gitu ketika bayi gitu ciluk bak gitu, itu kan kalau depan orang lain mungkin kita nggak pede ya, tapi depan anak-anak secara nggak sadar kita memberikan ekspresi-ekspresi yang jenaka juga gitu. Iya sih, pede aja ya Bu ya. Pede aja sih gitu. Kan nggak dimasukin TikTok kan. Oke. Baik Bu. Oke, ada lagi Bu tadi tambahnya kalau mungkin kalau ke sore dan malam gitu Bu menjelang tidur. Ya, jadi memang kan disesuaikan dengan situasi ya, situasi dan kondisi. Pagi-pagi nggak terlalu slow juga, nanti ngantuk lagi. Baru bangun ngantuk lagi gitu ya. Siang harus ada yang bisa pop gitu ya, bisa musik-musik anak-anak lah banyak ya. Kemudian untuk malam ya yang makin slow gitu kan, mungkin lagu Nina Bobo mungkin, terus suaranya juga tidak terlalu tinggi seperti itu. Untuk di ini ya, untuk kegiatan-kegiatan kita menstimulus dengan musik gitu kepada anak. Iya. Nah, iya sih Bu. Tadi kan Ibu udah sempat nyebutin ya Bu, manfaatnya itu bisa untuk otak, untuk gerak motoriknya. Coba adakah yang lebih kompleks lagi gitu Bu, manfaat menggabungkan gerak dan musik gitu untuk mendampingi anak-anak? Ya, untuk menggabungkan manfaatnya secara fisik gitu ya, secara fisik tentu kalau misalnya lagunya memacu gitu ya, memacu lagu-lagu semangat, misalnya kan beda ya lagu Mars gitu ya, Mars seperti lagu seorang kapiten gitu ya, aku seorang kapiten, itu ada penekanan sehingga anak juga terpacu untuk bergerak begitu. Kemudian lagu-lagu tertentu sih banyak ya di TK itu, lagu-lagu yang jenaka gitu sambil tepuk tangan gitu ya. Kalau yang di kelas itu kan tangan ke atas, tangan ke samping, itu kan sambil itu ya, sambil sebentar kakang punten gitu. Kemudian aduh jadi lupa deh iklan teh, aduh. Tangan ke atas tadi, lagu tangan ke atas. Iya, oke. Ya, jadi kegiatan-kegiatan musik dan gerak gitu ya. Jadi ada musik dan gerak, jadi sambil nyanyi, sambil gerak, terus kemudian ada kepala, pundak, lutut, kaki gitu ya, bisa dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, misalnya head, shoulder, knees and toes. Nah, itu juga kan bisa belajar bahasa di situ gitu ya. Selain musik, kita belajar bahasa. Kemudian dengan nada-nada seperti itu kan musik bisa menstimulus memori otak sehingga dia bisa meningkatkan performa akademik. Jadi performa akademik itu ya
anak menjadi lebih aktif, lebih cepat tanggap, lebih cepat daya ingatnya seperti itu dengan mengingat-ingat nada sederhana. Hmm. Oke, wah banyak banget ternyata ya. Padahal sambil main ya Bu ya Ya, istilahnya. jadi memang mengalihkan ya, sedikit mengalihkan gitu, mengalihkan rasa bosan, capek gitu ya. Apalagi kalau digerakkan, mungkin anak kalau lari-lari tanpa apa ya, lari aja gitu kan membosankan sehingga kerasa banget capeknya. Tapi kalau sambil lari gitu kan, mungkin kalau Teteh pernah lihat tentara tuh kalau lari sambil nyanyi kan, ya yang lagi Oh baris iya, tuh kan, lagi baris. Nah itu ah. juga ya biar happy aja sih, padahal capek sebenarnya gitu. Fisik kita sedang dilatih, Oh. tapi secara tidak sadar kita ya happy juga gitu, melakukan sesuatu itu lebih optimal, kemudian bisa meningkatkan juga energi lebih efisien. Jadi ketika ketukan tertentu itu kita memacu tenaga yang lebih besar, misalnya untuk zumba ada di ketukan tertentu kita harus ada tenaga yang lebih gitu. Tapi ketika ada nada yang lebih rendah, kita gerakannya juga lebih tidak terlalu bertenaga gitu. Oke Bu, waduh. Jadi mempengaruhi emosi ya Bu ya, emosi Iya. saat berkegiatan. Iya, tentu emosi kita juga sambil berekspresi gitu ya. Kalau kita sambil menghayati kan, kayaknya kalau apa kalau lagi galau nih gitu ya, jangan mendengarkan musik yang melo-melo gitu. Jadi lagunya gitu. lagu semangat aja gitu ya, lagu-lagu semangat aja. Kalau udah lagi sedih, denger lagu sedih makin sedih gitu ya. Ya, Iya, jadi baper ya. yang sih tambah baper teh. Anak-anak juga kayak Bener-bener. sambil didengarkan lagu-lagu yang happy gitu, jangan yang sedih-sedih lah ya gitu. Soalnya memang nada-nada apa lirik-liriknya perlu dipilih juga ya. Bener Bu, pantesan kalau saya lagi gitu ya galau-galau melo gitu, kok tambah kayak overthinking gitu Iya. jadinya denger lagu-lagu yang sedih. Iya, Jadi kayak jadi masalah saya parah banget gitu. iya. Jadi harus lagu Ternyata yang semangat mempengaruhi. gitu. Baik-baik Bu. Nah ini Bu, kalau untuk anak berkebutuhan khusus, kira-kira bisa nggak sih diterapkan musik dan gerak gitu, dan seperti apa musik dan gerak yang bisa kita gunakan? Oke. Untuk ABK ya, mungkin disesuaikan juga Iya. ABK-nya yang seperti apa ya Teh ya. Misalnya yang Down syndrome gitu ya, misalnya yang tidak ada gangguan auditori kan, itu masih bisa menerima informasi musik itu oke gitu. Hanya memang disesuaikan. Kalau misalnya kayak autis tuh kan nggak mungkin juga dia diberikan musik yang ekstrim gitu, nanti dia makin bisa tantrum juga gitu. Itu disesuaikan lagi dengan ini ya, dengan kebutuhannya apa gitu, kebutuhan geraknya. Ini lihat juga nanti ABK ini senangnya lagu apa sih gitu. Misalnya lagu dangdut, ya udah lagu dangdut aja gitu kan. Dangdut juga seru ya gitu buat buat gerak gitu ya, banyak juga gitu dangdut, misalnya lagu anak-anak, misalnya lagu-lagu nasional tuh, misalnya lagu cik cik periuk tinggal ngesungking dari sejauh, nah itu kan itu enak gitu ya. Ini cuman disesuaikan aja sih, kalau bisa diketahui dulu ini anak tuh di rumah sukanya lagu apa gitu, orang tua kebiasaannya apa gitu, mungkin itu disesuaikan aja sih. Kalau anak yang normal mungkin kan bisa apa ya, dia bisa menyesuaikan dengar aja gitu, nggak mungkin nggak akan terlalu terpengaruh dengan jenis-jenis musik tertentu. Itu stimulasi geraknya. Oke. Nah, ini Bu juga terkait dengan bahasa tadi yang tadi Ibu sebut. Musiknya itu lebih baik kita kenalkan musik berbahasa ibu, berbahasa Indonesia, atau bahasa Inggris juga boleh gitu dari kecil. Iya. Atau seperti apa baiknya? Iya, kalau bahasa ibu tentu kan wajib banget ya kita kenalkan sama anak. Tapi untuk misalnya ibu ingin nih anak-anak bisa belajar bahasa Inggris juga gitu, itu nggak apa-apa sih. Cuman memang perlu yang ditekankan adalah anak sudah menguasai bahasa ibu dulu gitu. Sayang juga kan Teh, misalnya masih kecil tapi bahasa ibunya nggak begitu hafal gitu ya, dia ngerti masih jadi pasif kan gitu. Jadi perlu diperhatikan dulu sih itunya, apakah anak tuh sudah menguasai bahasa ibu atau belum. Jadi ketika sudah menguasai, ketika dia dikasih bahasa Inggris nih gitu,
ya nggak masalah gitu, malah dia makin kaya kan, bahasanya dia juga paham ini apa, mungkin sedikit demi sedikit ibu juga memberikan apa ya, memberikan ini tuh apa sih head, shoulder, knees and toes, tapi ketika bergerak, ketika dengan gerak gitu ya, mereka head, oh iya ini kepala, oh ini shoulder, oh iya bahu gitu, tanpa kita kasih tahu artinya pun dia udah tahu, oh ini head itu kepala, shoulder itu bahu gitu, knees itu lutut, seperti itu. Jadi memang sangat membantu sekali, dan tapi diutamakan dulu bahasa ibu gitu ya, menguasai bahasa ibu. Kalau sudah bagus, berbicaranya sudah lancar bahasa Indonesia atau bahasa Sunda nih gitu ya, kalau yang di daerah itu boleh sambil dikenalkan bahasa Inggris. Dan itu juga kan apa ya, anak-anak tuh penyerapan bahasanya luar biasa ya, secara nggak sadar mereka tuh, kalau misalnya sekarang kan siapa sih anak yang nggak nonton YouTube gitu ya, itu kan kayak youtuber kayak ada yang bagus gitu ya, ketika ngomong review nih pakai bahasa Inggris dulu gitu ya, campur-campur misalnya. Ada juga yang bahasa yang kurang bagus ya, bahasa kasar. Nah itu aduh sangat miris juga gitu ya, kayak memang kita sebagai orang tua harus mendampingi gitu. Oh ini yang ditonton anak kita tuh apa sih gitu ya, kontennya dia ngomongin apa, termasuk gerakan-gerakan berbahaya juga, mungkin itu secara nggak sadar masuk ke memori mereka. Gerakan misalnya jatuh-jatuhan gitu ya, mereka melihat, oh nanti nyontohin deh yang ada di YouTube kayak gimana, padahal kan editan gitu. Itu ya memang perlu kita dampingi gitu, dari segi bahasa maupun dari konten tontonan yang ditonton oleh anak-anak. Oke. Wah, ternyata memang kompleks ya. Walaupun sambil bermain, anak-anak juga memang harus terus ditemenin, didampingi ya Bu ya. Nah, sebelum kita lanjut lagi, saya mau coba buka itu deh kolom pertanyaan nih Kak, buat teman-teman Mekar yang mau nanya langsung ke Bu Mesa, bisa gitu, langsung aja ketik di ditambahin komentar. Itu Bu. Nah ini aku ada titipan sih Bu, titipan pertanyaan. Boleh. Terutama untuk treatment anak yang hiperaktif dan pasif Bu. Jadi antara dua itu, dia itu pasif dan hiperaktif, seperti apakah gerak dan musik yang bisa diterapkan? Oke. Kalau hiperaktif ya, jadi yang saya tahu itu yang hiperaktif kan mereka tuh banyak energinya gitu ya, banyak energinya, sehingga untuk yang anak hiperaktif mungkin secara sedikit demi sedikit dia diberikan fokus gitu ya terhadap musik. Bahkan gerakannya begitu ya, kesana kemari gitu, tanpa ada jeda gitu ya, hiperaktif tuh itu sedikit demi sedikit dia dikenakan dengan musik. Kalau dia senang nanti sesuai dengan musik gitu ya, itu distimulasi. Kalau sambil mengikuti nada musik mungkin sedikit-sedikit. Untuk anak hiperaktif kayaknya yang musik yang agak yang agak cepat, nanti dia capek gitu ya, nanti dia capek, dan udah itu energinya dia sudah lelah, baru dia diam. Nah kalau yang pasif juga bisa distimulus dengan jenis-jenis musik yang bisa membangkitkan ya, bisa hiperaktif tuh bisa dia bikin capek, atau juga dikenalkan dengan musik yang slow gitu. Jadi musik yang bisa memacu geraknya sehingga menjadi lelah gitu ya, juga dengan musik yang slow supaya dia fokus terhadap musik itu, terbawa, sehingga kerja otaknya gitu ya bisa menyesuaikan dengan nada musik itu sih yang stimulusnya mungkin teh ya. Kemudian untuk yang pasif, yang pasif diem terus gitu ya anaknya, nggak begitu ada musik pun nggak respon gitu ya. Memang perlahan-perlahan ya teh ya, minimal kan dia respon nggak sih dengan musik ini, dengan bunyi ini gitu. Jadi bunyi-bunyi dulu, dia respon atau enggak gitu. Nah kemudian dia juga seneng lagu apa dulu gitu ya, biasanya sih seneng lagu apa dulu. Jadi jangan kita senang ini kasih ke anak gitu, enggak juga, dilihat kebiasaannya di rumah pakai musik apa, kemudian distimulasi juga bunyi-bunyi gitu ya, bunyi-bunyi yang memacu memacu geraknya.
Nah, yang pasif ini juga bisa dari yang rendah ke ke yang nada yang lebih tinggi gitu ya, ke yang lebih cepat gitu ya, temponya gitu, sehingga dia bisa terpacu untuk bergerak gitu. Tapi ini disclaimer ya Teh, untuk saya sendiri mungkin belum pernah menstimulasi gitu ya untuk anak-anak ABK gitu ya. Hanya ini memang dari beberapa yang saya baca juga yang saya tahu, jadi mungkin mohon maaf apabila jawaban dari saya tidak terlalu tidak terlalu memuaskan gitu. Tapi Bu, boleh Bu sharing yang pernah Ibu lakuin gitu ke anak-anak TK atau SD? Oke. Itu gimana prosesnya tuh Bu? Untuk anak-anak ya, untuk anak-anak SD mungkin Teh. Nah, itu dulu saya pernah nih ngelatih karate gitu ya, ngelatih karate anak-anak SD ya, dari kelas 1 sampai kelas 6 gitu. Itu memang ya tahu sendiri ya, anak-anak tuh susah baris gitu ya, susah untuk dikondisikan gitu. Kita memang harus pay attention dulu. Jadi pay attention ke kita gitu. Mereka memperhatikan ke kita dulu dengan apa? Dengan tepuk tangan misalnya. Tepuk tangan ini misalnya kalau saya 3 kali, nanti kalian 1 kali gitu ya. Misalnya tap 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 gitu ya. Nah, itu untuk pay attention ke kita. Itu kan dari musik, dan itu juga untuk daripada kita teriak-teriak, kita habis suara nggak akan didengar juga ya. Nah, itu seperti tepukan tangan juga saya itu untuk pay attention ke kita gitu. Itu untuk di SD. Kemudian untuk musik anak-anak sederhana aja sih, gerakannya juga gak kompleks banget gitu ya. Cukup langkah 1, langkah 2 sesuaikan aja dia melangkah atau berlari sesuaikan dengan musik. Kita setel musik di warming up, misalnya ada warming up with music gitu ya. Setel musik, bergerak seluas-luasnya gitu ya, kemanapun. Jadi gak kita kasih arah nih nanti harus lurus, harus ke sana, enggak. Jadi untuk anak SD mungkin bisa kita sesekali mengenalkan bergerak bebas kemanapun tapi jangan bertabrakan misalnya gitu. Itu di anak SD seperti itu Teh. Jadi musik memacu semangat mereka. Kemudian kalau ada dengar musik bergerak, kalau musik berhenti gitu. Nah, itu juga kita random. Musik bergerak, terus kita nih bergerak, anak udah bergerak. Nah, secara random kita berhentikan musiknya, mereka berhenti enggak gitu. Misalnya masih ada nih beberapa yang enggak ketika musik berhenti masih gerak gitu. Nanti lagi ini setelah bergerak, nanti musik berikutnya berhenti, semuanya berhenti ya. Ya bergerak lagi gitu. Jadi tetap kita kasih feedback pada murid yang enggak sesuai gitu harapannya dengan kita, seperti itu. Itu sih yang pernah dilakukan. Seru juga ya Bu ya. Gerak gitu. Ya. Seru Bu. Iya seru, saya emang seneng banget sih kalau di musik dan gerak ya, termasuk mungkin di jam istirahat juga bisa jam istirahat ya, kalau luring di jam istirahat di setel musik, anak-anak main lompat tali, mau main apapun gitu ya di sekolah, itu di setel musik bisa gitu. Itu sambil main lompat tali diberikan musik, mereka nanti menyesuaikan gitu jalan. Coba deh kita jalan sesuai musik gitu ya, ini musiknya pelan 1 2 1 2, tapi misalnya lagunya lebih lambat lagi nih, misalnya kayak lagu Desaku misalnya, Desaku yang tercinta, gak mungkin juga kan gerakannya berlari-lari, itu kan pasti mellow gitu. Di sekolah di sekolah SD gitu, termasuk di rumah mungkin anak-anak juga ya lagu-lagu ya, kayak sekarang tuh lagi viral banget ya lagu Abang Jago gitu. Nah, itu kan yang nggak apa-apa sih kita sambil joget-joget, sambil gerak, apalagi di rumah ya, sekarang anak-anak gak ke sekolah di rumah ya, kita gak apa-apa jogetnya bebas aja, supaya nggak tahu malu lah gitu ya, jangan peduli dulu sama penilaian orang mau gerakannya bagus atau enggak gitu, yang penting kita gerak gitu. Gitu sih. Wah, jelas banget nih Bu penjelasannya. Nah, ini ternyata udah ada yang nanya nih Bu. Ada dari Andini Nurul Azmi. Jadi ada beberapa anak nih Bu yang tidak peka, tadi mungkin sama ya, tidak peka terhadap nada saat melakukan aktivitas gerak.
yang diiringi musik. Dia melakukannya kemana saja gitu, tidak sinkron sih Bu. Nah itu gimana mengarahkannya dalam proses pembelajaran? Iya, jadi anak-anak ya. Jadi ada yang memang misalnya orang tuh pas beat ini udah langkah, dia baru ngelangkah gitu, agak terlambat. Nah itu memang bisa jadi dari ability-nya sendiri ya Teh. Jadi dari bawaan di rumah juga mungkin kurang distimulus gitu ya. Nah, ini guru mungkin ketika menemukan anak yang seperti itu, kita stimulus aja. Jangan dulu dari musik lagu deh gitu ya. Mungkin dia agak kompleks nyarinya, ini beat yang mana sih yang harus kita ikutin gitu. Itu kan kita beat tepuk tangan dulu. Oke, ketika ibu tepuk nanti kamu ngelangkah berdasarkan tepukan ibu ya, misalnya 1 2 1 2 seperti itu kan sederhana dulu gitu ya. Nah nanti ketika musik misalnya kita kan mengharapkannya ketika beat itu dia udah melangkah misalnya. Nah coba dengerin deh gitu ya nadanya, misalnya 1 2 3 4, nah mana yang harus dia ikutin gitu. Dia dikenalkan dengan penekanan nada seperti itu. Mungkin bisa jadi dia agak bingung aja sih mau ngikutin beat yang mana gitu ya, yang penekanan yang mana. Gitu. Baik Bu. Oke tuh. Jadi udah ada step-stepnya malah ya Bu ya, dari tepuk baru masuk ke musiknya. Iya gitu. Misalnya sederhana jentikan gitu, jari hap 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 gitu. Itu juga bisa. Jadi kita nggak perlu banyak alat yang mahal juga sih untuk musik dan gerak ini gitu. Tubuh kita bisa kita jadikan sumber bunyi gitu ya, kayak misalnya kalau kau suka hati tepuk tangan, itu kan gitu ya, itu tap ada. Oh jadi kalau istilahnya kalau di sudah tuh nggak remeh ya mah, orang kita udah tepuk dia baru gitu. Nah itu ada yang seperti itu gitu ya. Tapi ada juga emang yang anak sengaja tap dia baru tepuk, ada yang sengaja gitu, ada yang nggak sengaja gitu juga. Mungkin bisa bedakan ada yang sengaja atau enggak. Itu musikalitas memang distimulus ya dari rumah gitu ya. Di rumah tuh bisa dari orang tua, kakak atau saudara yang lain memang senang musik Teh gitu. Nah ini ada satu lagi Bu, titipan pertanyaan lagi nih. Jadi ada nggak sih Bu perbedaan nih berkegiatan dengan musik dan gerak yang dilakukan oleh profesional atau yang dilakukan dengan orang tua dan kakak gitu? Sebenarnya ada nggak sih perbedaannya? Jadi perbedaan musik gerak dengan profesional dan profesional itu yang orang tua, profesionalnya yang koreografer, musisi atau seperti iya apa? Bisa Bu. Memang yang ahli musik dan gerak gitu. Oh iya, tentu beda ya Teh. Kalau yang ahli gerak, ahli koreografer gitu ya, ahli musik, karena sangat tahu sekali gitu ya, pasti sangat tahu lah ini jenis musiknya apa, frekuensinya berapa, kemudian profesional untuk koreo itu gerakan-gerakannya gitu ya, itu udah paling ahli gitu. Tentu beda dengan misalnya, kecuali memang ibu atau kakak-kakaknya emang ada yang seneng gitu, tapi kecuali yang memang ibu, kakak atau saudara yang lain memang tidak ada bekal atau emang nggak seneng bergerak gitu ya dengan belajar musik, tapi aduh ini mah asal-asalan, itu juga ngaruh sih Teh sebetulnya. Sadar ketika ibunya fales nih gitu, nanti ke memorinya fales juga gitu. Tapi bisa diimbangi lah gitu, meskipun ibunya fales diimbangi dengan nyetel musik lah gitu ya, secara nggak sadar juga anak jadi ngikutin kan nada-nada musiknya gitu, meskipun ibu ayahnya nggak pandai nyanyi misalnya, tapi karena sering distimulus bisa. Tapi memang untuk bisa lebih optimal kita perlu profesional ke musisi gitu ya, dia belajar, tidak hanya belajar belajar untuk bisa nyanyi atau main musik, tapi juga tahu nada gitu ya, nanti bisa mengimprove kan, dia malah akan bisa create gitu, membuat sebuah musik atau gerak gitu. Jadi nanti tingkatannya akan lebih tinggi lagi. Kalau ibu dan di rumah mungkin hanya ngikutin aja gitu ya, tapi kalau dengan profesional mungkin akan lebih bisa kreatif gitu. Kecuali di rumah nggak terlalu banyak jangan terlalu banyak diganggu lah gitu. Ini Teh, misalnya kadang kan gini Teh, kalau di rumah tuh kakaknya, apa sih kamu geraknya kayak gitu, kayak cacing kepanasan misalnya. Tapi kan kalau sekarang lihat ya gerak aja bebas gitu, dia
mengekspresikan diri gitu. Mau joget juga kan macam-macam ya gitu. Itu kan bagian dari ekspresi gerak itu. Jadi ya apa sosial kita juga penting banget. Selain memang kreativitas itu kan kita tahu ya teh salah satu yang bisa menstimulus kreativitas gitu ya itu dari lingkungan. Nah lingkungan itu lingkungan yang kita berada itu siapa gitu, yang sudah ahlikah ataukah malah orang-orang yang nggak paham sehingga dia mencegah gitu, sehingga aneh gitu, dia bilang ini aneh gerak nih gitu ya, anak tuh nggak mau diem, padahal kan kalau orang yang paham tentang gerak gitu, ini anak aktif gitu, ini bagus gitu, nanti diarahin kemana gitu. Itu juga penting sekali sih untuk apa mengkondisikan anak kita dalam lingkungan yang tepat atau tidak. Oh, baik. Baik, Bu Mesa. Nah, mungkin terakhir nih, Bu, kalau misalnya Ibu mencari musik atau gerak, inspirasi musik dan gerak, ada nggak sih Bu yang kayak website ataukah channel YouTube yang bisa kita kunjungi gitu? Yang Ibu sarankan. Untuk channel musik sih ya banyak mungkin ya teh, tapi tergantung untuk apa, untuk musiknya kita mau musik apa dulu gitu ya. Untuk musik yang slow gitu ya, untuk yang slow mungkin kita bisa cari yang nada klasik itu di YouTube. Saya random aja sih teh, nggak ada yang saya pegang siapa gitu. Oh ini kadang bagus gitu ya. Yang apa yang saya suka sih apa ya, sekarang lagi seneng banget yang namanya apa gerak-gerakan itu dari apa ya, dari TML Crew. Jadi di situ itu apa, memang orang-orang Zumba di situ ya, tapi pakai lagu-lagunya banyak lah gitu, banyak dan sederhana menurut saya, itu bisa diikutin gitu. Dan bertenaga gitu ya, bertenaga. Jangan sembarangan juga sih kalau kita lihat ya, lihat yang paling bagus. Itu yang channel YouTube yang sekarang lagi saya senengin sih untuk gerak dan lagu-lagunya enak, yang lagi in banget itu di situ. Untuk anak-anak juga kita lihat aja. Sekarang nih anak-anak lagi seneng lagu apa nih, sekarang lagi viral apa gitu, yang sekiranya apa nggak terlalu apa side effectnya gitu, nggak begitu negatif ya efeknya. Misalnya nih kayak Abang Jago, terus lagu apa banyak sekali sih gitu ya, anak-anak tuh seneng banget musik gitu ya. Dangdut juga kan di TikTok malah jadi viral ya sekarang gitu. Ya nggak apa sih, tergantung nadanya juga liriknya gitu kan, liriknya kadang apa ya, nggak sesuai dengan usia ya kalau lagu dangdut gitu ya. Itu juga disesuaikan aja, emang kita yang orang tua yang harus memilih, kan ekspektasi orang tua beda-beda ya teh. Ada juga yang menganggap itu adalah hal yang wajar mungkin untuk anaknya gitu ya. Untuk orang tua yang mungkin high educated itu dia lebih apa ya, lebih selektif lagi nyari lagunya, sehingga di skip deh, ini apa sih lagunya gitu, terus nanti dikasih pengertian juga anak tuh, ini tuh apa sih, coba isi lagunya apa sih gitu. Kadang kita juga perlu ngajak anak juga, ini tuh isi lagunya apa sih kira-kira gitu ya, itu lagu jenaka, lagu sedih gitu ya, atau lagu ceria gitu ya. Itu juga perlu sih kita edukasi ke anak, meskipun emang enakin sih lagunya kita suka, tapi kalau sebagai orang tua tentu kita ingin yang terbaik ya buat anak-anak. Berarti memang harus dipisah ya Bu ya, lagu orang tua, misalnya orang tua ingin dengerin musik dengan anak gitu, baiknya dipisah aja gitu ya. Iya, dan jangan di loudspeaker kalau misalnya orang tua nih, tapi kecuali saya orang tua kan seneng banget ya kalau di rumah tuh sambil kegiatan kita suka musik gitu ya. Jadi disesuaikan lah, jangan yang bikin pusing anak juga sebenarnya gitu ya. Gitu. Tapi memang atau enggak justru orang tua yang mengikuti anak. Iya, kadang orang tua yang ngikutin anak juga, misalnya anaknya lagi seneng Korea nih gitu ya. Ya nggak apa-apa sih selama itu masih bagus gitu ya, terus dia jadi aktif misalnya, dia ngikutin nggak apa-apa juga gitu, selama lagu itu masih ini ya, nggak begitu negatif efeknya. Termasuk emang saya juga kebawa anak saya, ini tuh lagu apa sih gitu ya, enak juga ternyata ya gitu. Jadi kita bonding sama anak gitu ya, karena kita punya selera musik yang sama nih, selera kemudian ekspresi gerak gitu ya, itu ngebangun bonding sama anak juga sih gitu. Tidak hanya sosial dengan temannya, tapi di dalam keluarga pun gitu ya, itu juga bisa jadi bonding. Bagus. Wah, udah lumayan ya Bu ya, alhamdulillah Bu. Ibu mungkin ada kasih pesan terakhir Bu?
Terakhir sih sebelum saya mungkin tutup untuk saat ini ya, untuk dari sekian banyak aktivitas fisik mungkin ya, dari sekian banyak aktivitas fisik yang disukai anak-anak yang mungkin nggak ngebosenin gitu ya, nggak mungkin ngebosenin, itu ya kita selipin musik gitu di situ supaya anak bergerak, terstimulus. Kemudian orang tua juga perlu mendampingi gitu ya, mendampingi, jangan anak aja gerak gitu. Kadang orang tua dulu gerak, anak bisa ngikutin gitu. Ketika bergerak ya orang tua juga terlibat di situ. Jadi di masa sekarang musik dan gerak ini sangat penting juga ya untuk kesehatan gitu ya. Pilih juga dari mulai konten gitu ya, musiknya itu sesuaikan dengan usianya. Kemudian untuk lihat potensi anak juga di situ. Nanti anak ini bagus gak sih dalam hal motoriknya, itu perlu didukung, karena motorik itu tidak hanya dia nanti jadi atlet gitu, tapi penting banget kan nanti dia ingin seneng nih, misalnya teman-temannya lagi seneng sepedahan, misalnya teman-temannya lagi seneng renang atau seneng futsal nih gitu, dia bisa ikut gitu, dia bisa terlibat gitu dalam kegiatan teman-temannya gitu. Jadi memang penting banget sih motorik ini, tidak hanya untuk jadi atlet ya, itu atlet yang udah level tinggi banget gitu. Di level yang paling sederhana, anak-anak ya orang tua perlu memotivasi anak juga. Jadi ketika mengkondisikan sih kadang nggak orang tua, saudara yang lain mungkin ya, saudara yang lain ih apa sih kamu jelek banget gerakannya gitu ya. Nah itu juga kita memang perlu, orang tua perlu menguatkan gitu anak-anak bahwa gerak itu unik gitu ya, anak bergerak itu unik sekali gitu, ekspresi mau di kepalanya mau goyang-goyang, pantatnya goyang-goyang gitu kan, lucu ya itu, bentuk dari ekspresinya dia happy enggak ketika sudah bergerak gitu. Itu kan untuk dia supaya sehat juga ya. Ini tuh sih musik dan gerak sebenarnya tidak hanya tidak hanya musisi aja gitu, tapi kita juga kita sebagai orang tua, anak perlu juga musik dan gerak itu sebagai ekspresi diri gitu. Aduh, iya. Wah, baik Bu. Jadi ini hari ini gelas kita udah penuh nih. Setelah mendengarkan inspirasi dari Bu Mesa gitu, alhamdulillah. Dan sebagai orang tua, kakak ataupun yang mendampingi anak-anak nih, ya udah kita pede aja ya. Jadi karena dari yang sederhana dan tanpa modal pun kita bisa gitu sebenarnya. Untuk mau bisa memaksimalkan musik dan gerak ini ya Bu ya. Gitu sih Bu. Terima kasih untuk Bu Mesa atas waktunya dan inspirasinya. Iya, terima kasih juga untuk teman-teman Mekar yang sudah bergabung hari ini, dan yang belum bisa bergabung bisa langsung lihat nanti di IGTV-nya Menjadi Mekar gitu. Mungkin bisa juga Bu Mesa promo nih IG-nya Bu Mesa. Bisa follow di mana nih Bu Mesa kalau mau tahu lebih lanjut? Ya, follow aja Mesa Rahmi Stefani ya. Mesa Rahmi Stefani, di follow aja. Mungkin kontennya nggak banyak ya, nggak maksudnya kalau Menjadi Mekar kan saya juga suka kepoin tuh ya, IG Menjadi Mekar tuh ada pesan apa gitu ya, ilmu apa gitu. Mudah-mudahan nanti bisa lebih banyak ya yang bisa di-sharing ke kita. Untuk saya sih mungkin kayak story sendiri aja sih gitu, belum iya. Ya story mungkin nanti kalau Bu Mesa sama anak-anaknya bisa dilihat kan gimana nih kegiatan-kegiatannya ya, gitu. kegiatan kita iya sih gitu, ya gitu. Beberapa sih memang kita seneng aktivitas fisik ya, olahraga, ikut olahraga, taekwondo gitu, ngantar-ngantar anak biasalah. Emak ya, jadi banyak juga foto anak-anak daripada foto sendiri gitu. Iya, baik Bu. Ya udah. Terima kasih untuk hari ini. Saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Menjadi Mekar, Teh Rina semuanya. Sampai ketemu lagi. Iya, makasih. Ditunggu ya Teh makan lagi di kantin. Baik. Oke Teh, siap. Untuk proyek selanjutnya ya Teh ya. Siap. Yuk. Siap. Makasih ya Teh. Salam semuanya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam.